Persoalan antara PHDI Mahasaba 12 dengan PHDI Mahasaba Luar Biasa akhirnya diputuskan. Setelah melalui kurang lebih 20 kali sidang, akhirnya pada Rabu, 7 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Hal tersebut juga dikatakan oleh kuasa hukum tergugat Yanto Jaya. Hari ini Rabu 7 September 2022 jam 14 kurang 15 menit Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyampaikan putusannya dalam perkara 984 PDTG 2021, di mana tadi sudah kita dengar bersama-sama. Putusan majelis dalam perkara ini adalah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, NU alias NU. Alasan tidak diterimanya gugatan tersebut adalah belum dilakukannya mediasi dengan kementerian yang terkait dan disebutkan pada undang-undang, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Apa alasannya tidak dapat diterima? Tadi majelis sudah menyampaikan tentang prosedur mediasi. Mediasi yang dimaksud dalam undang-undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 2013, itu menyatakan mediasi terhadap lembaga yang berbadan hukum itu kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Sebagaimana diketahui, Parisada Indodarma Indonesia sudah berbadan hukum sejak 2012. Lebih lanjut, Yanto Jaya mengatakan pihaknya tidak akan melakukan mediasi. Hal ini karena pihaknya merasa Mahasaba 12 PHDI sudah dilakukan sesuai dengan AD/ART. Tetapi mesti diingat, mediasi itu atas permintaan kedua belah pihak, tidak bisa satu pihak. Dan kami pastikan Parisada Indodarma hasil Mahasaba 12 tidak akan pernah meminta mediasi. Karena prosedur yang kita lakukan dalam pelaksanaan Mahasaba 12 kemarin sudah memenuhi persyaratan. Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuka itu. Terus penutupannya dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden dengan pengarahan Bapak Menteri Agama. Sementara itu, pihak PHDI MLB mengaku bahwa putusan sidang yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melenceng dari apa yang diprediksi. Hal tersebut dikatakan oleh kuasa hukum penggugat, yakni Ketut Sregik. Umat Hindu di seluruh wilayah Nusantara, bahkan mungkin di luar negeri ya, ini keputusan menurut saya. Pertama saya katakan adalah keputusan belum menyentuh pokok perkara. Walaupun kita sampai terakhir bersidang 9 bulan, ya kita berharap Majelis Hakim itu memutuskan berdasarkan gugatan kita pada pokok perkara. Ternyata yang diputus tadi ini adalah masih bagian daripada eksepsi. Eksepsi yaitu formil, ya. Formil daripada gugatan. Selain itu, Ketut Sregik juga mengakui bahwa pihaknya belum pernah mengajukan mediasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Hemat Sregik, kata dapat yang ada dalam undang-undang terkait permasalahan tersebut bisa diartikan sebagai ketidakharusan meminta mediasi kepada Kemenkumham. Memang kami akui bahwa selama ini kami belum pernah mengajukan mediasi kepada Kemenkumham. Karena apa? Karena di sana di dalam undang-undang itu, peraturan pemerintah itu adalah istilah kata dapat. Kalau dapat kan bisa iya bisa enggak. Ya. Sedangkan di dalam proses peradilan itu sudah ada mediasi oleh majelis hakim yang kita dimediasi juga di sana. Sama juga mediasi. Tujuannya kan penting mediasi. Namun demikian, Ketut Sregik optimis gugatannya akan diterima apabila putusan tersebut dilakukan hari itu juga. Selama 9 bulan kami belum mendapatkan ini putusan tentang pokok perkara. Ya belum, katanya belum. Oke. Jadi artinya begini, kalau putusan ya pokok perkara kita diputus hari ini, saya yakin putusannya ini kami diterima. Oke. Saya yakin diterima hari ini. Karena apa? Ini belum mencapai gugatan pada pokok perkara. Ketut Sregik juga meyakini bahwa Majelis Hakim sebenarnya belum berani memutuskan pokok perkara. Kedepan, pihak MLB akan mengajukan mediasi ke Kemenkumham. Pihak MLB juga masih akan tetap menggunakan nama dan atribut PHDI selama belum ada putusan pengadilan.
Jadi apa yang terjadi ke depan, PHDI masih akan ada 2, terus akan berjalan begini dulu sampai diputuskan yang mana yang harus diakui oleh pemerintah. Jadi untuk itu kita tetap semangat. Ini adalah sebuah perjalanan yang kita yakin pemulihan itu tidak pernah gampang. Jadi untuk melakukan penyaringan memang harus melewati titik-titik yang sangat ketat. Ya. Kalau dibilang kita ini melewati sekarang titik yang cukup ketat, baru tahap awal. Oke, baru tahap pertama. Jadi mari kita bersama-sama terus lakukan pemulihan ini. Kemudian untuk logo Semeton Sami, jangan khawatir, logo itu adalah milik PHDI dan kita sama-sama PHDI. Jadi kita akan tetap berjalan menggunakan logo tersebut. Pakai logo itu karena tidak ada yang punya hak kecuali PHDI. Jadi karena belum diputuskan siapa PHDI-nya yang berhak atas logo tersebut, maka semua orang masih punya hak atas logo tersebut.